Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, Ia yang bangkit dan naik ke sorga, sungguh tidak pernah meninggalkan kita semua. Minggu ini, 31 Mei, adalah minggu turunnya Roh Kudus. Mari, dengan masih di rumah tangga kita masing-masing, kita rayakan kemurahan Tuhan. Ibadah GKJW Jemaat Kediri kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Jemaat kami ajak untuk berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan ketiga. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Tuhan, kembali kita hadir dalam peribadatan. Kita syukuri hari-hari dan kemampuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah Minggu saat ini kami lakukan dan kami dasari pengakuan yang demikian, bahwa hidup dan pertolongan kami adalah berasal dari anugerah Allah, Allah Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, Allah yang mempercayakan hidup dan dunia untuk kami tata layani, Allah yang menganugerahkan keselamatan, Allah yang mengutus kami menjadi saksi dan mengiring langkah juang oleh Roh-Nya sendiri. Kepada Allah yang demikian, saat ini kami datang dan berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara milik Tuhan, ibadah Minggu yang kita lakukan saat ini adalah sekaligus merayakan memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Firman Tuhan yang mendasari peribadatan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pentakosta
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian firman Tuhan, demikian kesaksian mula-mula Roh Kudus dari Allah dicurahkan kepada para murid, para saksinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang Maha Besar. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas senantiasa ada dan memberikan pemeliharaan atas kehidupan. Bersyukur atas hari perhentian yang saat ini kami alami, persis di tengah kami memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta. Kami berterima kasih. Kembali di tahun ini berkesempatan memperingati turunnya Roh Kudus yang sekaligus mengajak dan menyadarkan kami bahwa juru selamat kami, juru selamat yang hidup, bangkit naik ke surga dan tidak meninggalkan kami. Tuhan yang mempercayakan tugas panggilan kepada kami. Menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan, memohon pimpinan bimbingan dan mengarahkan hidup, mengharapkan berkat. Kami mohon Tuhan yang memimpin. Kami akui dosa-dosa, kesalahan, pemberontakan yang kami lakukan, bahwa hidup sebagai saksi Tuhan seringkali tidak berpadanan dengan gaya hidup Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami. Dari awal hingga selesai ibadah saat ini, Bapa, kepadamulah kami berserah. Di dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, kami melanjutkannya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri.
Saudara-saudara, kita berbahagia kembali dapat beribadah di tengah-tengah orang yang kita cintai, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Terlebih berbahagia kita diberi kemampuan untuk mengakui dosa, dan Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang mendengar dan mengampuni dosa saudara-saudara, dosa saya. Firman Tuhan mengantar anugerah pengampunan, berita anugerah petunjuk hidup baru, surat 1 Korintus pasal 12, ayat 11 sampai dengan 20, demikian firman-Nya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Amin. Demikian firman Tuhan, demikian pesan Tuhan kepada kita, kepada gerejanya. 249, bagian 1 dan yang ketiga. Persaudaraan berdiri
Saudara-saudara jemaat disilahkan duduk kembali dan kita akan diantar berdoa serta membaca bagian Injil Yohanes pasal 20. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menerima pewartaan sabda, menghayati keagungannya. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman Tuhan dan menerima pewartaan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kemampuan kepada kami agar kami mengerti sabda Tuhan. Bapak Pendeta Kurniawan yang akan mewartakan sabda Tuhan, kiranya Tuhan berkati segala persiapannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan setelah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan setelah berkata demikian, ia mengungsi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Pembacaan akan diulang ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Demikian bagian firman yang kita terima. Berbahagialah kita semua, saudara-saudara, yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya menjalani hidup seturut dengan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kata saksi tentu tidak asing bagi kita semua. Kalau dalam gereja seperti ini, yang sering kita tahu yakni saksi manten. Atau juga saksi-saksi yang lain yang umumnya ada dalam dunia hukum, khususnya pengadilan. Menjadi saksi ini tidak mudah. Contoh yang paling gampang, menjadi saksi sebuah kecelakaan lalu lintas yang kita melihat, kita mendengar orang-orang sekitar jalan itu menjerit
berteriak. Dan andaikan ada petugas yang meminta kita menjadi saksi, dengan mudahkah kita mengangkat tangan dan menyanggupi? Tentu tidak. Ya, menjadi saksi itu tidak mudah. Menjadi saksi adalah menyampaikan ulang apa yang diyakini benar. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Menjadi saksi itu cukup beresiko. Dan dalam dunia hukum, ia dapat dituntut apabila tidak sesuai apa yang disaksikannya. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, itu masih perkara saksi kecelakaan ataupun saksi di pengadilan. Terlebih, saksi dalam konteks kehidupan Kristiani, Kristen. Bahwa saya dan saudara, surat-surat Kristus yang hidup, kita adalah saksi Kristus. Mensaksikan sebuah paham yang kita yakini benar, walaupun kita tidak melihat, kita tidak mendengar. Menjadi saksi di mana kepentingannya bukan untuk yang kita beri kesaksian, tetapi bersaksi dalam konteks kita adalah bersaksi untuk kepentingan kita. Mengapa? Sebab kita memang diutus menjadi saksi. Sehingga kekuatan bersaksi dari saya dan saudara bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan, bukan dari kita, melainkan dari kuasa Tuhan yang mempercayakan sebagai saksi. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, setiap pribadi Kristen seperti saudara-saudara dan saya, berani dan mampu bersaksi semata-mata karena anugerah Tuhan, dan itulah Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, bacaan firman kita, Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 dan seterusnya, adalah narasi yang menceritakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kenyataan yang paradoksal. Para murid yang mengetahui Yesus bangkit dari kematiannya, tetapi justru para murid yang malah takut. Para murid yang punya pengharapan Yesus Kristus membebaskan mereka, justru para murid yang menutup dirinya, mengunci ruangannya, mengunci pengharapannya. Dan Tuhan Yesus yang bangkit dalam firman tadi hadir di tengah suasana demikian. Suasana ketiada harapannya para murid. Ia hadir dan memberi penguatan. Damai sejahtera ada padamu.
harapanmu tidak mati. Harapanmu tidak boleh mati. Harapanmu harus terus hidup. Kehadiran Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan jemaat, mengalahkan dimensi ruang dan waktu, juga mengalahkan pekatnya hati, serta kedegilan pikiran para murid. Tuhan Yesus memulihkan, mengembusi nafas surgawi. Ya, Tuhan Yesus dalam teks tadi memberikan kuasa Roh Kudus kepada para murid. Sehingga sejatinya Roh Kudus adalah representasi dari Tuhan Yesus sendiri. Ibu bapak serta jemaat yang terkasih, kuasanya, kuasa Roh Kudus, semakin sempurna ketika pencurahan pada hari Pentakosta. Pentakosta yang kala itu terjadi di kala orang-orang Yahudi dan orang-orang yang lain merayakan tradisi Israel turunnya 10 dasatitah. Para murid yang sebagian orang Yahudi hadir di sana. Dan dikala mereka sedang berkumpul, bukan hanya para murid, melainkan juga orang-orang lain dari berbagai daerah. Kitab Para Rasul menyebutkan demikian. Allah mencurahkan Roh Kudus. Artinya bahwa Allah memproklamirkan diri, senantiasa tetap hadir menyertai para murid. Allah dalam karya Kristus yang bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan memberikan harapan. Dan harapan bukan untuk para murid saja, melainkan pengharapan yang juga harus didengar, dirasa, dan diterima oleh banyak orang. Dan inilah yang menjadikan panggilan para murid. Para murid pensaksi karya Yesus Kristus. Panggilan para murid, panggilan saya dan saudara juga. Dan itulah sejatinya materi inti dari kesaksian saya dan saudara, yakni Allah Maha Pengasih, Ia yang hadir berkarya sempurna dan nyata melalui Kristus. Karyanya tidak berhenti di tengah jalan, melainkan tuntas dengan kenaikannya ke surga, dan sekaligus Allah mempercayakan berita ini untuk kita sampaikan kepada siapa saja. Sehingga Roh Kudus menurut saya juga adalah energi pembaharuan. Kemampuan dari para murid untuk menanggalkan dunia lama dan memasuki cara hidup baru seturut dengan yang dicitrakan oleh Yesus Kristus yang diimaninya. Sehingga dalam kisah Pentakosta perdana diceritakan para murid yang takut-takut, yang malu-malu menjadi berani, dari yang diam menjadi berbicara, dari yang hidup berdosa menjadi hidup benar,
Bahkan kesaksian-kesaksian mereka gereja perdana sungguh menyatakan dari kemustahilan menjadi sebuah kenyataan. Gereja ada di mana-mana luar biasa, sebagaimana gereja-gereja kecil, rumah tangga panjenengan semua. Bukan karya manusia, melainkan karya Tuhan melalui Roh Kudus itu sendiri. Ibu bapak serta jemaat, sungguh kita bersyukur karena di tahun ini terlebih kurang lebih 9-10 minggu di tengah pandemi kita masih bisa merayakan Pentakosta. Tidak berhenti hanya untuk merayakan, melainkan juga diingatkan bahwa masing-masing kita dalam rupa-rupa karunia yang berbeda memiliki tugas, yakni bersaksi. Bersaksi tentang Yesus Kristus, Juru Selamat. Bersaksi bagaimana gaya dan citra diri Yesus Kristus membadani dan hidup menjadi pancaran bagi orang lain dari kita. Tentu sulit, ya sulit. Dan Allah mengetahui ini. Oleh karenanya, yakinlah senantiasa Roh Kudus akan terus diberikan kepada siapa saja, kepada kita. Ia yang memperlengkapi, menuntun, dan memampukan sampai kapanpun. Bahwa gereja ada, berdiri, berkarya, tidak hanya untuk saat ini saja, melainkan sampai akhir zaman. Allah yang kita sembah bukan Allah yang ada dulu, melainkan Allah yang dahulu mengawali. Saat ini setia ada dan nanti akan terus berada bersama kita semua. Selamat hari Minggu Pentakosta untuk kita semuanya. Amin. Kita akan diantar bersama-sama untuk memperbaharui iman melalui ikrar pengakuan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama umat di sepanjang abad, kita memperbarui iman percaya dengan berikrar pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita melanjutkan ibadah dan mari kita mengambil sikap doa, bersama-sama kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami imani dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih atas firman yang mengingatkan kami
bahwa kami umat tebusan tidak hidup begitu saja, melainkan hidup dan Tuhan beri tugas menjadi saksi. Mampukan kami menjadi saksi yang baik, menjadi saksi yang memberikan ruang tak terbatas kepada Tuhan, sehingga hidup kami tidak dipimpin oleh diri kami sendiri, melainkan Tuhan sajalah yang memimpin kami. Di dalam syafaat ini kami mendoakan setiap pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang sedang beribadah, baik keluarga besar Gereja Kristen Jayawetan Kediri maupun siapa saja. Kami mendoakan yang terbaik untuk mereka semua. Diberkatilah oleh Tuhan, dicukupnyalah hidup mereka oleh Tuhan, baik dalam rezeki, di dalam kesehatan tubuh batinnya, dan juga rupa-rupa hal yang menjadikan kesukacitaan, kelegaan. Juga mendoakan mereka semua atas situasi, kondisi yang memang menjadi bukan beban, melainkan tantangan kami bersama, yakni kemampuan menghadapi hidup di tengah suasana pandemi corona. Mampukan mereka bertahan, mampukan mereka beradaptasi dengan hal-hal yang amat baru ataupun hal lama tetapi dihidupi ulang, yakni menjaga pola hidup dan kebersihan. Terima kasih Tuhan. Mampukan mereka untuk sementara tetap tinggal di rumah dan atau selektif melakukan kegiatan. Sebab tentu tidaklah mungkin kami akan terus tinggal di rumah, melainkan sedikit demi sedikit adaptatif dengan situasi lingkungan luar kami. Kami mohon Tuhan yang menjaga keberadaan kami semua, sehingga kami terus tegar, sehat, dan berkecukupan menurut ukuran masing-masing. Mendoakan bangsa dan negara, mendoakan para pemimpin kami, mendoakan gereja-gereja Tuhan, semuanya yang saat ini kembali menghayati Roh Kudus yang Tuhan karuniakan. Kiranya gereja terus semakin kuat karena penyadaran bahwa Tuhanlah kepala gereja, Roh Kuduslah daya yang menjadikan hidup dan ketahanan serta kebenaran gereja. Kami akan akhiri ibadah, kami kembali beraktivitas yang lain. Disertailah setiap pribadi yang kami cintai ini. Disertailah para pelayan gereja Tuhan. Disertailah orang-orang yang kami sayangi, hormati. Disertai, dicukupilah oleh Tuhan pribadi-pribadi siapapun yang tidak kami kenali, yang sedang susah, yang sedang tidak berpengharapan, yang sedang hidup dalam kesulitan. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah kami, dalam kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dipimpin untuk menyerahkan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan setia, yang selalu setia menyertai dalam kehidupan kita. Mari di dalam ibadah turunnya Roh Kudus ini kita wujudkan rasa syukur kita dengan kita menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Adapun penyerahan persembahan didasarkan oleh firman Tuhan dari Amsal 10 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh, yang demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kita akan bersama mengumpulkan persembahan dengan kita menyanyikan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 146, kita pujikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan dengan doa. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di tengah ibadah Pantekosta yang kami lakukan, kami wujudkan rasa syukur kami dengan kami menyerahkan persembahan untuk Tuhan. Berkati dan sucikan Tuhan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh benar-benar menjadi berkat dalam pelayanan kami, khususnya di GKJW Jemaat Kediri ini. Kami menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh hikmat kebijaksanaan,
sehingga di dalam mengelola persembahan ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang senantiasa telah menyerahkan persembahan ini dengan sukacita, kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap hidup dan kehidupannya. Demikian Tuhan, doa syukur kami yang semuanya ini hanya kami naikkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita mengakhiri ibadah dan kembali beraktivitas di rumah masing-masing dan atau melanjutkan kehidupan dengan selektif, melakukan apapun. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri, tetapi Allah dalam Roh Kudus memimpin menemani. Sama dengan sebuah roda dalam satu unit mobil atau sepeda motor, sejatinya kekuatan mobil atau sepeda motor bukan karena mesinnya saja, juga bukan karena rodanya saja, tetapi sesuatu yang tidak terlihat, yakni angin di dalam rodanya. Kehidupan saya dan saudara, kehidupan gereja, bukan hanya bertumpu kekuatan pada fisiknya, melainkan terlebih dari dorongan dari Allah dari dalam itu sendiri. Ya, Allah peduli. Perkara
Kita memohon berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, memberkati hidup kita semua. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, menguatkan iman dan pengharapan, memberikan semangat, panggilan dan melayani Allah Roh Kudus yang adalah pemimpin, memberikan penyertaan, mencukupkan segala kebutuhan dan melengkapi damai sejahtera atas kehidupan kita semua hari ini hingga sampai Maranatha. Amin. Bapa Surgawi. Bapak Ibu Jemaat, ibadah telah selesai. Jemaat disilahkan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing di keluarga kita. Selektif dalam keluar rumah, tetap memakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Pada saatnya pandemi akan berakhir, Tuhan Yesus akan melindungi kita semua. Jemaat disilahkan duduk kembali.